Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Salwa memelankan langkah kakinya usai mendengar penuturan itu dari temannya. Tak pernah sedikit pun terlintas di benaknya jika Daddy and Maminya akan berbuat seperti yang dikatakan oleh anak itu. Orang tua kamu kan udah meninggal. Daddy and Mom kamu gak ajan sayang lagi sama kamu. Wah, melekat sayangnya adik bayinya. Satu persatu kalimat itu masuk ke dalam pikirannya, membuat Salwa membayangkan kejadian mengerikan seperti yang diceritakan di dongeng-dongeng. Salwa, Hanum, Laras, buruan sayang, jalannya. Suara Miss Selfie membuyarkan lamunannya. Dua anak kecil, temannya Salwa tadi sudah berlari menuju ke kelas. Sedangkan ia masih kepikiran sama kata-kata temannya tadi. Mam, nggak sayang lagi Wawa. Gumamnya. Berubah modnya seketika. Giva, teman sebangkunya berlari menjemputnya. Wah, ayo buruan. Udah macuk Miss Selfie-nya. Ajak anak itu menarik lengannya. Mau tak mau Salwa mempercepat langkah kakinya. Di sepanjang pelajaran dimulai sampai selesai, Salwa hanya murung. Keceriaannya hilang sudah, diganti rasa takut dan khawatir dalam hatinya. Akan kejadian buruk menimpa dirinya setelah ini. Miss Selfie yang menyadarinya langsung mendekati Salwa, menanyakan apa yang terjadi. Wawa kenapa? Sayang, kok anak Miss Selfie sedih? Coba cerita sama Miss Selfie. Bujuk wanita itu, Sakwa justru beranjak dari tempat duduknya, kemudian berlari keluar menuju ke toilet. Hiks, Papi, Mami, Wawa kangen. Tangisnya pecah saat sudah di dalam toilet. Salwa teringat orang tua kandungnya. Wawa mau ikut Papi, Mami. Bayangan kasih dan sayang dari keduanya masih sangat terasa, sampai ia tak kuasa meneteskan air mata kesedihan itu. Jika kecelakaan itu tak terjadi, mungkin saat ini ia akan dipeluk manja oleh keduanya. Sayang, Wawa gak usah ikut dulu ya. Sayang, Mami janji gak akan lama kok perginya sama Papi, ucap Cindy sebelum kecelakaan itu pada putri kecilnya. Seolah sudah menjadi takdirnya dan firasat untuk Salwa, anak itu mengangguk patuh. Bersama sang suami, Cindy meninggalkan anaknya di rumah hanya bersama Atnya saja. Sebelum pergi, Cindy juga berpesan pada Atnya untuk menjaga Salwa. Bik, titip Salwa ya, pesan Cindy sebelum pergi. Anoman suaminya juga menimpali. Apapun yang terjadi pada kami, selalu dampingi Salwa ya, Bik. Baik tuan, Nyonya, sahut wanita parubaya yang mengabdi di rumah itu sejak puluhan tahun lalu. Sebelum berangkat ke bandara, Anoman dan istri singgah ke kediaman pengacara mereka. Keduanya merasa perlu ke rumah itu, sebab beberapa hari lalu ada kejanggalan yang terjadi di rumahnya. Lakukan yang saya perintahkan dan buat surat wasitnya. Perintah Anoman, sang pengacaranya itu mengangguk patuh. Jika terjadi pada kami, pastikan Salwa berada di tangan yang tepat. Imbul lelaki itu lagi. Baik, Pak Anoman. Sejak saat itulah, Johan sang pengacara keluarga Anoman mulai mengarang cerita. Kalau kliennya memiliki hutang di mana-mana, yang harus dibayar kalau ingin mengadopsi Salwa. Di jam senggang pun, Salwa tampak murung, menyendiri, tak mau gabung dengan teman-temannya yang lain. Datanglah Giva yang sedari tadi merasa ada yang aneh dengan teman sekelasnya itu. Ini, ucapnya mengulurkan 2 bungkus coklat yang ia bawa dari rumah. Salwa cuma memandangi makanan itu, tanpa berniat mengambilnya. Enak loh. Udah tenang aja, Kak Dila gak akan tahu kok. Janji. Sambung Hiva membujuknya, menunjukkan jari kelingkingnya sebagai tanda kalau ucapannya itu bisa dipegang. Mami mau punya adik lagi, sahut Salwa, lemas. Kayak adek Meke. Imbuh anak itu tertunduk lemas. Ah, bagus dong wah, kita bisa main cama-cama kan? Tanggap Giva, antusias. Mudah-mudahan adiknya cowok cewek ya. Dia celuh. Salwa langsung menggeleng. Enggak. Tolaknya, ekspresi wajahnya juga tampak khawatir.
Wawa nggak mau punya adik pokoknya. Sambil berlari, anak itu menangis. Wawa, panggil Giva mengejarnya. Namun, Salwa terlanjur sedih kemakan omongan teman-temannya tadi, sampai punya pikiran sempit yang membuat dirinya khawatir. Tegar yang baru saja keluar, tiba-tiba dikejutkan dengan kejadian Salwa menangis. Melintas di hadapannya, Tegar langsung menyusul. Wawa, panggilnya. Mereka berhenti di taman bermain, di halaman sekolah. Salwa duduk di bangku panjang, disusul sama Tegar juga Giva, yang ikut duduk di tempat itu. Wawa kok nangis? Tanya Tegar berusaha menghibur anak itu. Bang, Wawa nggak mau punya adik, katanya. Sambar Giva memberitahu. Kak Ila mau punya adik baru, Bang. Tegar masih mencerna ucapan Giva, sambil membaca keadaan. Ya udah, kali Wawa nggak mau punya adik dari Mam Dila, Wawa tinggal aja di rumah Mam Tika ya. Tinggal eme kita, bobok baleng eme ade meke. Ujar Tegar, membujuk Salwa. Terbukti, Salwa langsung mengangguk dan wajahnya kembali ceria. Mendengar anaknya nggak mau pulang ke rumah, Andira bersama Fajri buru-buru menyusul ke rumah Dedi dan maminya. Mereka merasa khawatir dan mempertanyakan apa yang terjadi pada anak itu. Kenapa ya Beb? Kok Salwa tiba-tiba nggak mau pulang ke rumah? Ucap Andira meminta pendapat sang suami yang juga tidak tahu jawabannya. Padahal tadi pagi nggak ada masalah kan? Kita temui aja dulu, Yang. Sesampainya di rumah itu, Andira dan Fajri langsung menemui Salwa yang sedang bermain di halaman belakang. Salwa, panggil Andira dengan suara bergetar. Hatinya bertambah pilu saat anak itu bukannya mendekat malah lari bersembunyi di balik tubuh Tegar. Andira berjalan perlahan sambil terus membujuk anak itu. Sayang, Wawa kenapa marah sama Mami? Matanya terasa penuh, sesak dengan air mata. Andira mencari tahu, mengingat-ingat kesalahannya tadi pagi. Sayang, kenapa? Mami nggak sayang Wawa. Ucap anak itu, di ujung kalimatnya ada perasaan takut. Siapa yang bilang? Sayang, Mam sama Dedi sayang kok sama Wawa. Sahut Andira berusaha untuk menenangkan keadaan. Semakin dia mendekat, Salwa semakin menjauh. Itu yang membuatnya berhenti dan memandangi Salwa dari kejauhan. Datang Cantika yang sudah lebih tahu permasalahannya, meminta Andira untuk bersabar lagi menghadapi anak itu. Membawa keduanya pergi dan membiarkan Salwa tetap bermain dengan Giva dan Tegar. Dia terhasut omongan temannya. Dir, wajar kalau Salwa merasa takut nggak disayang lagi sama kamu. Ucap Cantika memberitahu. Pelan-pelan Mama akan bilang ke dia, kamu bisa tinggalkan Salwa di rumah ini dulu. Andira menangis di dekapan suaminya, merasa bersalah atas apa yang terjadi sekarang ini. Obrolan mereka terpaksa berhenti saat Giva datang sambil berteriak. Salwa jatuh ke kolam renang Mam. Ketiganya panik dan langsung menyusul ke belakang. Di tempat itu Tegar berusaha menolong Salwa menggunakan pelampung. Wah, pegangin ini. Sayang, Salwa. Fajri langsung melompat ke kolam, berenang untuk menyelamatkan Salwa. Salwa, ya Allah. Nak, tangis Andira panik. Beberapa saat kemudian, Fajri berhasil mengangkat Salwa ke darat. Anak itu sudah lemas, basah kuyup. Dedi, Hicks, rengeknya, sempat sadar. Sayang, bangun, sayang. Wawa, bangun ya. Nak,